warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Walad-Dallin. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau presensi dulu untuk mengetahui kehadiran kalian. Ari Tangguh, Dwi Prasetyo, Elsa, Ilham Mahendra. Kita doakan yang sakit semoga segera diberi kesembuhan, untuk yang sehat dijaga kesehatannya, selalu sering-sering minum air putih, makan yang teratur, ya, makan makanan yang sehat. Nah, itu untuk selanjutnya saya minta mejanya ditata dulu sesuai marking meja masing-masing. Kalau ada barang-barang yang tidak perlu disingkirkan saja, kertas-kertas atau yang lain. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. SMK Bisa. Multimedia. Jaya. Oke, untuk hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran desain grafis percetakan. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang efek dari gambar bitmap. Ya, jadi itu sampai 12 jam ke depan. Ya, 12 jam pelajaran ke depan, minum air putih yang banyak karena kita nanti prakteknya banyak duduknya, ya. Dan semangat untuk hari ini. Nah, praktek kita hari ini, proyeknya adalah nanti kita akan membuat sebuah packaging. Packaging itu dalam bahasa Indonesia adalah kemasan. Saya buat kelompok untuk pembuatannya. Temanya mungkin nanti tentang makanan. Ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu kalian mampu menganalisis efek pada gambar bitmap. Ya. Untuk yang kedua, kalian mampu menciptakan efek pada gambar bitmap menggunakan software nanti yaitu Photoshop. Ya, setelah minggu kemarin kalian membuat gambar penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Ya, di pertemuan kali ini kalian menciptakan efek tersebut pada gambar yang kalian buat. Nah, jadi efeknya apa saja nanti kita pelajari. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu, pretest dulu ya ke Mas Dwi. Ya. Apa itu gambar bitmap, Mas Dwi? Gambar yang terdiri dari pixel. Wah, tepuk tangan untuk Mas Dwi ya, betul sekali. Gambar yang terdiri dari pixel atau biasa disebut dengan gambar raster. Sebelum saya lanjutkan, saya mau menampilkan video tentang efek pada gambar bitmap. Selanjutnya saya mau menerangkan materi tentang efek pada gambar bitmap, ya. Yang pertama yaitu efek pada teks, ya. Photoshop mempunyai fasilitas yaitu web text yang di dalamnya menyediakan berbagai style yang bisa digunakan secara langsung untuk melengkungkan teks, ya. Terus yang ketiga, teks lembut, yaitu teks yang berlatar belakang kabur sehingga teks yang ada di atasnya terkesan lembut. Lalu yang kedua ada efek filter. Ya, filter adalah fasilitas yang disediakan oleh aplikasi pengolah gambar bitmap, yaitu Photoshop, untuk memberikan efek tertentu pada objek gambar bitmap sehingga desain gambar yang dihasilkan akan lebih hidup. Lalu layer style and style, ya. Jadi ini merupakan salah satu cara untuk memberikan efek spesial, ya, yang diterapkan pada objek tertentu dengan cara pengaplikasian layer yang ada di Photoshop. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan penggunaan efek pada aplikasi Adobe Photoshop. Silahkan komputernya dinyalakan semua, kita main Photoshop. Setelah Adobe Photoshopnya terbuka, ya, saya demonstrasikan untuk penggunaan efek. Ya. Saya masukkan dulu gambar yang mau saya kasih efek, ya, misalkan gambar keripik.
Selanjutnya saya mau memberi efek blur pada salah satu gambar. Mungkin yang belakang, saya klik layer belakang, lalu ke menu filter, lalu ke blur. Ya, saya pilih salah satu efek blur yaitu Gaussian blur. Kita membuat seolah-olah gambar itu fokus pada gambar yang depan. Padahal gambar itu adalah bahan yang sama. Nah, itu yang dinamakan efek blur. Oke, itu materi tentang efek pada gambar bitmap. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Silakan Hesti. Pak, apakah gambar yang mau diberi efek harus dihapus backgroundnya? Harus dihapus backgroundnya ya, karena kalau tidak kamu hapus backgroundnya, background pun bisa tercampur dengan efek tersebut. Jadi oke, selanjutnya saya akan membagi kelompok untuk mengerjakan proyek kita hari ini, yaitu pembuatan packaging ya. Jadi saya bagi menjadi 4 kelompok. Saya pilih dulu untuk ketua kelompoknya. Kelompok pertama ketuanya adalah Khairul Nur Rahman. Kelompok kedua ketuanya itu Dwi Prasetyo. Kelompok ketiga ketuanya Ilham Mahendra, dan kelompok 4 ketuanya Putra Pratama. Untuk kelompok 3, ketua kelompok Ilham Mahendra dengan anggota Serela Sita, Siti Nur Azizah, Tata Aprilia, dan Yulianita. Oke, silakan gabung ke kelompoknya Ilham. Kelompok sudah saya buat, sudah saya bagi, ya sudah bersama kelompoknya masing-masing. Selanjutnya silakan dicari bahan untuk pembuatan packaging. Ya, silakan cari seperti logo halal, barcode dan lain-lain. Buat packaging ini sudah saya share ke grup WA kalian, di grup kelas kalian tentang contoh packagingnya, ukuran-ukurannya ya sudah ada di contoh. Nah, terus sudah saya kirim juga di grup WA kalian, grup kelas kalian, yaitu LKPD untuk proyek kita hari ini. Oke, setelah bahannya sudah siap ya, durasi pembuatan saya patok 4 jam ya. Nanti setelah selesai silahkan langsung dicetak di depan, sudah saya siapkan printernya ya. Nanti nyetaknya pertama HVS dulu kertasnya, ukurannya A3 ya. HVS A3, setelah tercetak kita uji hasilnya dulu, ukurannya presisi atau enggak, pas atau enggak. Nah, setelah kita uji hasilnya baru kita cetak dengan kertas art paper ya, jadi lebih glossy nanti hasilnya. Oke, kelompok 1, kelompoknya Khairul Nur Rahman. Produknya apa, Khairul? Donat ya. Oke, masih proses. Logo halalnya sudah masuk ya, logonya sudah, gambarnya. Oke, ini mau buat apa? Komposisi. Oh iya, komposisi donatnya. Silahkan dimasukkan di sana. Oke, silahkan. Sambil cari-cari anggota kelompoknya, komposisi dari donat itu apa aja ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Oke, kelompok 4, Ketua Putra ya. Produknya apa ini? Cangkung kacang bawang. Kacang, oke, itu ada gambar kacangnya ya, masih proses ya. Masukkan komposisi, barcode dan lain-lain. Kamu masukkan medsos, Bu, enggak apa-apa. IG, WA misalnya untuk promosi, enggak masalah. Dilanjutkan. Ya, Pak. Oke, selanjutnya dicetak dulu dengan kertas HVS. Kita uji hasilnya dulu, ukurannya sudah sesuai atau belum. Ya, yang pertama kelompok 1 silakan salah satu untuk mencetak ke depan.
Setelah kalian cetak, kalian potongi lalu dirangkai. Silahkan dianalisa ukurannya sudah sesuai belum, presisi apa belum. Ya, silahkan dicek. Nanti saya cek satu persatu per kelompok. Ya, dari kelompok 1 hasilnya. Oke. Donat tadi ya. Oke, presisi ya ukurannya sudah. Oke, bawahnya sudah. Oke, ukurannya sudah. Ya, oke, ada yang lebih, enggak ya? Sudah masuk semua. Efeknya juga sudah ya, efek apa ini? Efek ngeblur sama efek bayangan ya. Oke, silakan dicetak dengan kertas art paper. Setelah saya cek tadi, setelah kalian revisi, silakan hasilnya dikirimkan di Google Form yang sudah saya share. Oke, setelah kalian cetak dengan kertas art paper, ya sudah saya cek tadi, ukurannya sudah sesuai. Selanjutnya, jika sudah dicetak, dipotongi, terus dirangkai, silakan perwakilan ketua kelompok mengumpulkan ke saya. Nah, oke, duduk. Oke, dari kelompok 1 ya, Khairul Nur Rahman. Oke. Sudah kembali, sudah sesuai. Kelompok 3, silakan duduk. Kerubi, kremes ubi merah. Oke, silakan kembali. Oke, itu kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kalian sudah membuat packaging tadi berkelompok. Saya minta salah satu untuk merefleksi kegiatan kita hari ini. Ada yang mau merefleksi? Saya Pak. Silakan Dila. Hari ini saya mempelajari tentang gambar bitmap pada aplikasi Photoshop dan pembuatan packaging. Oke, Dila hari ini mempelajari efek pada gambar bitmap ya menggunakan aplikasi Photoshop. Lalu tadi juga pembuatan packaging. Oke, terima kasih untuk Dila. Oke, selanjutnya saya mau gantian bertanya ya, kita post test dulu. Saya mau bertanya pada Arif Tangguh. Arif Tangguh, apa saja efek pada teks di Photoshop? Melengkung, 3D sama lembut. Melengkung, 3D sama teks lembut. Oke, tepuk tangan untuk Mas Arif Tangguh ya. Sebentar gini, ada yang mau bertanya? Saya Pak, Silahkan Mas Fatih. apakah gambar vektor dan gambar bitmap bisa dijadikan satu? Apakah gambar vektor atau gambar bitmap bisa dijadikan satu? Jadi jawabannya, pertama kalau kamu mau membuat gambar vektor, misalnya pakai aplikasi Corel Draw, kamu harus ekspor dulu menjadi JPEG atau PNG, baru bisa dimasukkan di Adobe Photoshop. Jadi bisa, tapi dengan cara kamu ekspor dulu gambar yang dari Corel, gambar vektornya. Oke, selanjutnya saya pengen dari kalian untuk menarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silakan Rizal. Kami membuat efek gambar bitmap menggunakan aplikasi Photoshop dan membuat project packaging makanan. Oke, itu ya pembelajaran kita hari ini yaitu pembuatan packaging makanan ya dan pengaplikasian efek ya pada gambar bitmap. Minggu depan kita ketemu lagi di lab komputer 1, minggu depan di mata pelajaran desain grafis percetakan. Ya, untuk sekarang silakan ketua kelas memimpin doa untuk pulang. Doa, mulai. Oke, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai rumah. Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.